Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adas, Sekilas IT. Seperti biasa, saya ditemenin sama Rama Ruby Ramadan. Nah, kalau misalnya udah ada Rama di sini ada PC rakitan ya, Ma. Oh, mantap banget. Ini kelihatannya bisa diganti-ganti berarti, Ma, RGB-nya ya. Oke. Ini PC-nya punya siapa, Ma? Ini punyanya Kang Adhani Pasa ya, orang Ciwidey Bandung. Oh, orang Ciwidey. Oh, deket berarti ya? Iya, deket dari sini. Jadi nanti rencananya mau kirim langsung ke sana ya. Oke, nah si PC ini tuh kayaknya kalau lihat dari speknya mirip seperti PC yang kemarin ya, Mak? Ya, betul. Yang putih semua ya, itu. Cuman ini versi hitamnya. Oke. Ini berarti versi hitamnya. Ya. Harganya gimana? Lebih mahal apa lebih murah, Mak? Lebih murah ini. Wah, lebih murah. Ya, tapi betul. performanya mirip-mirip. hampir mirip-mirip. Ya. Wah, jadi kalau misalkan kalian yang kemarin nonton video Sekilas IT yang PC rakitan putih itu ya semuanya, itu kan gede ya, casingnya gede, terus warnanya putih juga. Kalau misalkan kegedean budgetnya, nah bisa pilih ini yang kayak minimalis gitu. Tapi performanya 11-12 lah ya, hampir sama gitu ya. Karena prosesor dan GPU-nya kedua komponen itu sama gitu, beda brand aja. Oke, pasti teman-teman udah penasaran speknya apa aja sih? Kita akan langsung saja kenalan ke prosesornya aja berarti, Mak. Ya. Oke, prosesornya pakai apa nih? Ini prosesornya pakai AMD Ryzen 5 7500F. 6 core 12 thread ya. Betul. Yang ada F-nya nggak ada iGPU-nya berarti. Jadi harus pakai PGA eksternal. Betul. Terus motherboardnya ini dari ASRock B650M M.2 Plus. Ya. Oh, yang plus berarti udah ya. ada Gen 5-nya, berarti bisa pasangkan NVMe Gen 5 kalau udah ada M.2 Plus-nya. Oke. Oh iya, prosesornya ini tray berarti. Tray aja ini. Tray harganya lebih murah ya. Tapi garansinya cuma 1 tahun. Kalau yang box 3 tahun ya. 3 tahun. Oke, prosesor mobonya udah. Lanjut ke memori RAM, Mak. Memori RAM-nya ini dari T-Force Delta 2 kali 16 GB 6000 MT per second. 6000 MHz lah ya, sama ya. Berarti ini 32 GB ya. Waduh, udah lengkap banget berarti ya. Kenceng ya. Oke, terus apalagi storage, Mak. Storage-nya ini dari Team Group sama 50. 1 terabyte udah Gen 4. Ada tambahan harddisknya nggak? Nggak pakai. Oh, nggak ada. 1 terabyte cukup. Nantinya dipakai Windows 10, Windows 11 ya? Windows 11 Pro nanti diinstalkan game-game juga masih cukup lega ya. Terus editing juga sama. Oh iya, sebelum lanjut nih teman-teman, kebutuhannya siapa Kang Saipa tadi tuh? Kang Adhani itu dipakai untuk apa nih PC kayak gini? Katanya dia mau full main game aja. Oh, full main game aja. Iya. Ngedit nggak? Paling ngedit katanya sambil direkam nanti hasil gamenya. Oh, diedit di situ. Oh, ya udah, nanti pas pengujian juga kita akan tes Premiere Pro aja ya. Sekalian lihat performanya seperti apa. Nah, itu kebutuhannya ya paling untuk gaming, editing, streaming paling gitu ya, Mak. Betul. Terus lanjut lagi GPU. Nah, ini GPU menarik banget, Mak, karena yang kemarin warnanya putih. Sama-sama 3 fan, tapi harganya beda dengan yang ini. Ini pakai apa nih? Ini pakai AMD RX 9060 XT. 9060 XT. 16 GB berarti ya. Dari XFX. Oke, ini garansinya berapa tahun ya XFX ini? 1 tahun ya? Atau 3 ya? Soalnya ini part-partnya semuanya yang punya tuh Kang Adhani semua. Oh, jadi gitu ya. Kesini saya ngerakitin. Oh, gitu. Oke. Ya nggak apa-apa juga sih ya, sama-sama aja gitu ya. Yang penting kan nanti keinginan owner masih tetap terpenuhi juga ya. Jadi owner punya budget, keinginan seperti itu, ya udah gitu aja. Oke, lanjut lagi casing, Mak. Casing ini pakai Raptor Diamond Tank. Raptor Diamond Tank. Nggak ada fan-nya berarti? Nggak ada fan. Jadi fan-nya ini beli terpisah. Kalau saya lihat sih memang si casing ini ada yang plus fan, ada yang enggak berarti ya. Ya berarti ini mungkin belinya yang enggak. Fan. Harganya lebih murah kalau nggak berapa sih? 400 ribuan. 400 ribuan ya, casing udah ganteng ini berarti ya. Terus fan-nya apa nih? Ini dari PC cooler ya. 7 berarti ya? 7. Jadi yang 4 reverse ya. Reverse? Oke. Reverse untuk intake ya, narik udara segar. Dipasang di sini. Yang sini. Sama di bawah. Oke, jadi intake-nya dari bawah sama samping. Ini exhaust ya? Ya. Oke, terus cooler. Nah, ini cooler segede gaban ini. Iya, ini bagus. Wah, kadang. Waduh, luar biasa ya. Bukan plastik ya, teman-teman. Aduh, ini AVNX ya? AVNX. AP1V. Lumayan juga nih. Harganya berapa nih, Mak? 600-an ya? 600 ribuan. Tapi udah
Wah, full metal ini mantap ya. Mantap. Nah, terakhir apa ya? Power supply, Power Mak. supply ya. Ini Power pakai supply. ada XPG Pylon yang 650 watt. 650 watt. Oke, bronze ya. Bronze. Ya lumayan juga si power supply ini udah punya perlindungan cukup lengkap, Mak. Jadi nanti untuk menghandle kalau di rumahnya si Akang itu kurang stabil, nah pakai power supply si Pylon ini bisa menstabilkan voltasenya gitu. Terus untuk menghandle paling ini XFX ini atau keseluruhan PC ya, kalau nggak salah ini sekitar 290 atau 300 watt lah. Jadi kalau pakai 650 watt ini udah lebih dari cukup. Kalau misalkan pakai 500 watt kayaknya agak kurang. Apalagi kalau dari brand yang kurang serius lah produksi power supply-nya gitu. Tapi ini kalau pakai XPG udah cukup oke lah, pas gitu ya. Terus oh iya, RGB-nya ini pakai apa, Mak? RGB-nya ini pakai controller juga nih. Oh. Dari Ocipus. Oh, jadi beda ya, terpisah berarti ya. Bisa betul. Soalnya si motherboardnya belum support ARGB. Iya. Oh iya bener. Coba bisa diganti ya. Oh mantap teman-teman. Bisa diganti-ganti. Ya memang si A620 ya. B650. B650M ini belum ada ARGB-nya ya. Jadi yang ngakalinnya kalau misalkan pengen ARGB dengan fan seperti ini, pakai lagi controller terpisah. Iya. Oh, oke, ini berapaan sih, Mak? Kontrolernya kalau nggak salah 60.000. 60 ribuan. Dapat remote sama kontrol di dalam ya, Iya. berarti untuk nyambungin fan-nya ke situ Betul. kan. Oke, jadi total keseluruhannya berapa Mak kira-kira? Ini Kurang tahu juga Mak. Iya, tahu cuman Kalau ditotalin, ini sekitar 15 jutaan. 15 juta lebih ya, 15,5 mungkin ya kurang lebih. Karena si Akangnya belanja sendiri, jadi Betul. kita harganya juga kurang tahu ya. Iya. Tapi kalau kita lihat harga-harga di e-commerce dengan spek seperti ini, habis budget sekitar 15 jutaan lah ya. Nanti untuk lengkapnya kalian bisa cek di sini. Nah, nanti ada lah ya. Atau kalau misalkan mau cek harganya yang lebih update, boleh nanti kalian cek linknya, saya akan simpan di deskripsi gitu ya. Kalau mau ngikutin spek seperti ini. Oke, jadi untuk airflow kayaknya udah cukup bagus ya, Mak. Intake dari bawah, dari samping, terus exhaustnya dari belakang ya, ke belakang sama ke atas. Apalagi si ini juga langsung satu arah berarti ya. Iya. Karena dari si cooler tambahannya. Terus PGA juga nggak mentok ya, aman ya, Mak. Aman. Di sini masuk semuanya. Terus di sini juga masih lega. Kalau misalkan mau pasang air water cooler juga masih bisa ya, yang 240 berarti ya. Oke, bahan casingnya biasa aja lah ya. Harga 400 ribuan casing gitu ya. Terus oke, udah semuanya berarti, Mak. Sekarang kita akan tes gimana performanya. Kita akan tes main game, terus editing juga. Betul. Dan nanti juga kelihatan wattnya apakah benar 300 watt atau kurang lebih. Nah, kira-kira seperti itu. Yaudah, kita akan langsung saja gas ke pengujiannya sekarang. Let's go. Oke teman-teman, ini kita akan tes game apa, Mak? Delta Force. Delta Force. Resolusinya kita coba di mana nih? Ini di settingan high ya. High 1080p ya. Nanti kita bakalan coba di 1440p juga. Ini 1080p, kita lihat teman-teman di sini untuk suhu GPU masih dingin banget berarti ya, Mak. 61 ya. Wattnya 160, 180 tadi paling tinggi ya. Usage-nya 90%. Oke, terus untuk CPU juga ini suhunya di 75 ya. Usage-nya dia di 60 sampai 70. 70. Oke, lumayan berat juga ya. Dapatnya ini 180-an. Wah, mantap berarti ya. Kalau misalkan udah 200 nyampe gini, enak pakai monitor yang di atas 180 Hz ya. Jadi memang mata tuh ketika main, wah mantap banget ya. Apalagi game tembak-tembakan seperti ini. Untuk suhu aman, FPS juga aman. Nanti kalau misalkan mau naikin ke 1440p masih cukup kencang, masih kuat lah ya. Karena di sini FPS-nya juga masih ya 180, 170 gitu, kadang 200 juga. Oke, mantap lah ya, aman untuk game sekelas si Delta Force. Sekarang kita akan lanjut ke game kedua. Let's go. Oke teman-teman, ini game kedua, game apa, Mak? Ini game Marvels ya. Marvel Rifle ya, dari Steam ya. Betul. Ini tapi resolusinya 1440p. 1440p 2K. Terus di sini juga kita bisa lihat untuk suhu GPU masih adem ya. Sama ya, 60, iya 60-an ya. Wattnya dia mungkin sedikit lebih naik ya, 10 wattan lebih tinggi ya. Lebih tinggi ya, tadi 170, 160, ini 180. Untuk usage juga sama, lebih tinggi. Iya. 97. CPU Suhunya 69 derajat, usage-nya dia di bawah 50 ya. di bawah 50 ya. Ya makanya suhunya di bawah 70 kan tadi 75 ya.
Untuk FPS-nya ini di 80-an. 80-an lah ya. 80-an. Karena ini resolusinya 2K ya, lebih berat. Tapi untuk kalian bisa lihat kalau misalkan main game langsung, detail gambarnya ya, si game Marvel Rivals tuh detail banget karena resolusinya kan tinggi gitu. Enak. Jadi kalau misalkan si Akang ini mau nambah monitor, cari monitor yang di atas 180 Hz. Ya 1080p juga cukup lah, apalagi kalau panelnya IPS. Nah, cocok. Jadi kan warnanya tuh lebih lebih pipit lah, lebih keluar ya. Terus FPS juga tinggi, cukup. Oke, mantap. Sekarang kita akan lanjut ke game ketiga. Let's go. Oke, kita masih banyak game. Tenang aja teman-teman. Ini baru game ketiga. Ini God of War ya, Mak? Iya, ini God of War. Ini di resolusi 2K ya. 2K ya, ya 1440p. Untuk grafiknya ini di Ultra. Ultra, wah mantap ya. So GPU masih sama ya. Masih adem ya. 2 dan 3. Cuma Padahal buatnya dia lebih kecil. Kadang naik juga. Iya, naik juga 180 tuh, karena usage-nya 100%. Untuk CPU dia di 69 derajat. Untuk usage-nya dia di bawah 40. Di 40%. Oke. FPS-nya di 80-an. 80-an ya. 90 ya. Naik bisa sampai 100 juga ya. Ya, kadang-kadang ya bisa nyentuh 80-an, aman lah karena resolusinya ini tinggi juga. Kalau misalkan pengen FPS-nya lebih gede, ya paling resolusinya ke 1080p ya, atau presetnya ganti ke medium. Oke, mantap ya untuk game God of War tuh, mantap banget ya. Jadi kalau misalkan main game tuh bener-bener mata tuh dimanjakan banget ya. Kalau resolusinya tuh kayak gini ya, mantap banget. Oke, aman lah ya game berat. Kita akan lanjut ke Cyberpunk. Ini lebih berat kayaknya. Sekarang kita akan tes gimana performanya. Let's go. Oke, teman-teman, kita akan tes game berat seberat-beratnya karena pengen lihat ya performanya seperti apa. Ini Cyberpunk resolusi 1440p, dijalankan benchmark dan ray tracingnya on. Pokoknya semuanya dirata-kananin lah ya, seberat mungkin. Kita bisa lihat GPU 100%. Terus Watt GPU-nya ini sampai 200 ya. Ngehit ya karena ya memang ini sengaja saya mentokin kanan ya, plus ray tracingnya. Terus FPS-nya juga karena ini berat sekitar dapat 30-an FPS ya, Mak. Ya memang ini saya setting ultra aja gitu kan, di ray tracingnya on, terus presetnya ultra juga. Jadi seberatnya si game Cyberpunk ini cuman dapat ya 29-30 FPS. Kalau misalkan pengen lebih ringan ya gampang, nanti tinggal presetnya turunin aja ke medium. Terus ray tracingnya bisa di on atau bisa di off. Terus kan ada AMD Fidelity FX ya, itu bisa diaktifkan juga untuk bisa meningkatkan FPS-nya gitu. Saya sengaja nih tes aja gini, seberapa kuatnya ini si PC gitu ya. Nah, itu bisa di sini lihat hasilnya seperti ini ya. Kalian bisa lihat juga ada settingan dari benchmark dari Cyberpunk 2077. Oke, masih mau tes game lagi atau tes apa lagi, Mak? Render? Editing aja kayaknya. Gamenya ini udah terlalu banyak ya. Jadi intinya untuk main game ini lumayan cukup oke lah ya. Apalagi game-game seperti Delta Force yang gitu, FPS bisa 100-an lah ya. Masih aman lah, intinya seperti itu. Oke, sekarang kita akan tes editing. Kira-kira seperti apa? Kita akan lanjut. Let's go. Nah, sekarang kita akan tes ini di Premiere Pro 2024 berarti, Mak? Betul. Ngedit video sekelas IT, ini banyak footage-nya gitu ya, terus banyak efeknya, terus layernya juga lumayan cukup kompleks ya, banyak. Dan ternyata masih oke juga, bukan masih lancar lah ya, lancar banget malahan ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ngedit video-video yang lumayan cukup berat, nanti si Akangnya masih oke berarti ya. Untuk hasil render ini durasi sekitar 10 menit ya, dengan banyak efek seperti ini. Kira-kira kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 5 menitan gitu ya. Wah, mantap banget ya. Berarti semuanya udah, teman-teman. Nanti kita akan lihat juga wattmeternya tadi pas main game. Mungkin nanti kalian bisa lihat aja di pojok layar ya, ketika pengujian game ada wattmeternya. Tadi lupa disebutin juga ya, mungkin sekitar 290 sampai 300 watt. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi ya memang kebutuhan untuk power supply 650 watt sangat cukup sekali ya, Mak. Kalau 500 watt itu kurang. Pas-pas
pasar. 650 apalagi dari brand yang terpercaya gitu ya, itu udah lebih dari cukup. Oke teman-teman, ini pengujiannya udah semuanya, mulai dari harganya tadi udah ya, pengujian gamingnya udah, suhunya bisa kelihatan juga. Terus, oh ya ini pengujiannya di ruangan tanpa AC, jadi kalau misalkan di rumah si akangnya nanti ada AC-nya, kemungkinan bisa lebih dingin ya, Mak. Nah, karena di sini cuma ada kipas aja gitu ya, suhunya seperti tadi. Terus pengujian editing juga udah cukup lah ya. Edit video sekelas IT yang cukup kompleks, banyak efek layarnya, itu rendernya juga cukup cepat. Terus apa lagi, Mak? Ada tambahan lagi, Mak? Kira-kira cukup lah ya. Jadi untuk kalian yang pengen rakit PC dengan performa yang seperti ini ya, walaupun settingnya juga udah dapat juga sebetulnya ini ya. Tapi ini kalau yang rakitan PC putih kemarin ada water cooler. Jadi di sana tuh ada LCD-nya, jadi ada dari cooler bawaannya, itu bisa diganti-ganti, bisa ganti gambarnya, terus videonya juga bisa dimasukin ke situ. Itu memang estetikanya lebih modern dibanding kalau misalkan pakai cooler seperti ini paling cuma nyala-nyala RGB aja. Kalau yang kemarin, yang putih, kalian bisa nanti nontonlah videonya, nanti saya akan simpan juga di deskripsi. Kalau misalkan pengen estetika yang lebih modern, itu ada displaynya lah, ada displaynya gitu. Terus casingnya juga lebih besar. Terus apalagi ya? Ya udah itu aja sih. Kalau RGB-nya hampir sama karena fan-nya juga sama pakai yang kayak gini FG120 kan ya. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa ada giveaway juga teman-teman. Nah, sekelas IT ya, kebetulan kita promo aja, Mak. Lagi ada giveaway ya. Apa? Hadiahnya casing. Nah, casing yang putih yang kemarin dirakit juga. Nah, itu. Terus sama fan-nya juga udah bonus. Fan-nya udah bonus. Itu juara pertamanya, juara keduanya fan hadiahnya 3 piece yang kayak gini. Tapi warnanya putih. Oke, kalian bisa cek aja nanti ada di Instagramnya Sekilas IT sampai tanggal 15 gitu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan kalau misalkan kalian mau dapat casing hadiahnya lah. Oke, teman-teman, gitu aja. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Saya Randy Ada. Dan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.